Inilah 3 saham bank digital yang wajib kita perhatikan. Nah, kira-kira apa? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ada 3 saham bank digital yang kita perlu perhatikan secara khusus. Dan di video ini nanti kita akan melihat strateginya seperti apa. Jadi yuk kita langsung saja mulai. Nah teman-teman, saya ingin mengucapkan happy cuan for everybody ya. 1 minggu terakhir ini IHSG membagi berkah sangat luar biasa sekali. Dimulai dari BABP, BBYB, BFIN, BHIT, AGRS, BKSW, BBKP, semuanya membagikan cuan yang sangat spektakuler sekali. What an amazing week. Nah teman-teman, saya juga ingin mengucapkan selamat datang nih di AJ Invest. Mungkin teman-teman yang baru saja ketemu channel ini, dan jika ada pertanyaan seputar grup premium AJ Invest, nanti bisa hubungi kami di Telegram ya @AJ_Invest_Admin, dan saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami @ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru nih seputar saham dan melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup premium AJ Invest. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan langsung saja ya membahas 3 saham bank digital yang layak diperhatikan secara khusus. Yang pertama, kita akan mulai dari BABP, Bank MNC Internasional. Nah, jadi teman-teman lihat, di 6 bulan terakhir, BABP ini sudah terjadi kenaikan luar biasa sekali ya, 1000%, 1120% lebih tepatnya. Ini kenaikannya spektakuler sekali. Nah, jadi jika ada pertanyaan nih teman-teman, apakah saham ini boleh di hold? Apakah saham ini baru boleh dibeli? Mungkin bagi yang belum punya ya, atau sudah mulai harus profit taking nih. Nah, nanti kita bahas gimana strategi untuk BABP ini. Pertama-tama kita lihat dulu dong dari sisi bandarmologinya seperti apa. Ini data saya ambil dari 2 Agustus ya teman-teman sampai 6 Agustus. Jadi 1 minggu terakhir ini ternyata dari broker summary bandar melakukan akumulasi. Teman-teman saya coba perhatikan saja. Broker BK ini mereka mengakumulasi 174 miliar dan ini jumlahnya jauh lebih besar kalau dibandingin dengan yang berjualan. Ya EPDXYP ini mereka digabung semua aja masih tidak sebesar dengan jumlah BK yang melakukan akumulasi. Jadi kalau kita bandingkan ya teman-teman, top 5 buy dengan top 5 sell-nya, ini BABP 1 minggu terakhir ini akumulasi besar sedang terjadi. Nah sekarang kita lihat berikutnya. Ini adalah asing ya, pergerakan asing di saham BABP. Kita lihat dari tanggal 19 Juli sampai tanggal 6 Agustus kemarin ya. Saham ini diborong oleh asing non-stop ya teman-teman. Ini tanpa 1 hari pun terjadi penjualan dan semuanya terjadi pemborongan. Dan jumlahnya itu lama-lama semakin besar. Jadi teman-teman kita lihat bahwa asing masih sangat optimis dengan pertumbuhan BABP ke depannya. Dari tadi yang kita lihat akumulasi terjadi 1 minggu terakhir. Dan dari sisi asing juga masih sangat bagus untuk BABP. Nah sekarang kita lihat di hari terakhir Jumat kemarin tanggal 6 Agustus bagaimana. Ternyata saham ini masih terjadi akumulasi ya teman-teman, walaupun kenaikannya memang sudah sangat signifikan, 17% yang Jumat kemarin, tetapi kita melihat bahwa bandar masih belum melakukan aksi profit taking ya, dan kita menunjukkan bahwa kita masih cukup layak untuk hold saham ini. Nah sekarang kita lihat dari sisi sentimen apa. Jadi teman-teman harus ketahui bahwa BABP di bulan Agustus akan melakukan right issue ya. Ini kalau memang datanya tidak ada pergantian di tanggal 12 nanti akan ada tanggal right issue-nya. Nah sekarang rasionya 2:1 ya teman-teman, dan kalau memang mereka ingin mengincar 4 triliun, kira-kira nanti harga tebusnya itu di kisaran 280 sampai 300. Nanti kita lihat perkembangan kalau memang sudah ada data validnya atau official datanya. Nah ini hanyalah perhitungan kasaran dari saya ya. Kalau kita lihat bahwa kalau dengan situasi case yang tadi ya, dengan narasi seperti ini 2:1 dengan harga tebus 280 atau per 300 per lembar, ini harga teoretisnya itu adalah di 496. Nanti kita akan coba hitung-hitungan apakah saham BABP ini layak untuk ditebus atau tidak. Nah, kapan kita bisa tentukan? Ini nanti perlu di hari terakhir kita perlu melihat pergerakan saham BABP di hari cum date-nya ya. Di situ kita perlu perhatikan apakah saham ini layak untuk di hold dan ikuti right issue-nya atau kita jual karena terjadi momentum yang bagus buat kita. Nah, sekarang teman-teman coba kita lihat dari sisi PBV-nya dulu ya teman-teman. Mungkin yang para penonton sudah pernah mengikuti AJ Invest sebelumnya. Waktu itu kita bahas BBP masih
PBV-nya sekitar 5-an ya. Sekarang saat video ini dibuat harga BABP sudah 610 lagi nih. Dan sesuai target memang PBV-nya BABP sudah mencapai 10 ya teman-teman. Sekarang luar biasa sekali. Nah, sekarang ini adalah menurut saya adalah checkpoint pertama. BABP bisa saja nih dijaga harganya di sekitar harga 600-an ya, karena PBV memang sudah 10. Tetapi kalau misalnya bandar masih lanjut mengakumulasi saham BABP ini walaupun sudah di harga 610, berarti ada punya potensi BABP melanjutkan ke harga yang berikutnya di mana PBV-nya bisa mencapai 15 atau bahkan 20. Nah, jadi teman-teman kita perlu perhatikan lebih lanjut ya pergerakan bandarmologinya seperti apa. Jadi rangkuman untuk BABP teman-teman, perlu kita ketahui bahwa sentimen BABP ini masih bagus ya. Pertama, bandarmologinya masih terjadi akumulasi walaupun harga yang sudah terjadi kenaikan, bandar belum melakukan profit taking. Kedua, ada sentimen di Agustus ini adalah red issue. Teman-teman tahu sendiri, ada banyak investor ataupun trader yang menggunakan momentum corporate action untuk melakukan trading ya biasanya. Jadi volume di BABP ini bisa besar. Bagi teman-teman yang suka scalping atau trading, ini justru bisa menciptakan momentum atau kesempatan dengan volatility yang besar, teman-teman bisa trading di saham BABP. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, saya tidak membuat video ini untuk mengajak teman-teman meng-HK saham BABP ini. Bagi yang belum punya, teman-teman tetap harus perhatikan pergerakan bandarmologinya. Karena memang PBV-nya kan sudah 10. Kalau memang bandar mulai melakukan profit taking ya teman-teman jangan beli di saham BABP lagi. Tetapi kalau bandar masih wait and see atau malah mengakumulasi, barulah teman-teman boleh masuk ke saham BABP ini. Oke, sekarang kita lanjut yang ke berikutnya. BBKP atau Bank KB Bukopin ya teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut teman-teman, saya bisa minta tolong supportnya untuk mentekan tombol like di bawah dan subscribe channel EJ Invest supaya teman-teman bisa terus mensupport channel ini dan video ini bisa tersebar ke semakin banyak penonton lainnya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ya jika teman-teman merasa bermanfaat. Oke, kita lihat BBKP adalah bank yang kedua. Nah, di 6 bulan terakhir kita lihat Bank Bukopin ini sempat flatline ya di harga 400 dan tiba-tiba terjadi arah 2 hari beruntun ya teman-teman saat hype-hype-nya bank digital. Nah, jadi sekarang apakah Bank Bukopin ini masih layak diperhatikan atau sudah kemahalan nih? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, jadi kita lihat dari broker summary dulu ya. Nah, teman-teman, Bank Bukopin ini saya perlu minta teman-teman perhatikan secara detail karena akan lebih sedikit teknis dari bandarmologinya. Teman-teman lihat di tanggal 4 Agustus ini SA dan YB melakukan profit taking ya. Ini menurut saya adalah Bosowa yang mencoba untuk exit. Kan kita tahu bahwa Bosowa perlu exit semua di Bukopin pada bulan Agustus ini. Dan saya melihat di tanggal 4 ada terjadi penjualan yang cukup besar. Nah, sekarang berikutnya adalah di tanggal 5, saham ini sudah kembali diakumulasi oleh broker if ini ya. Terjadi penampungan oleh broker if di saham Bank Bukopin. Dan yang jualan sepertinya mostly retail yang trader-trader yaitu YP. Jadi teman-teman, kita melihat bahwa di tanggal 4 ada profit taking, tetapi di tanggal 5 sudah mulai diakumulasi kembali nih. Dan bagaimana di tanggal 6? Di tanggal 6 kita melihat tiba-tiba Bank Bukopin menjadi sepi ya. Ini saya bisa melihat bahwa banyak bandar ini wait and see semua. Uangnya tiba-tiba tidak bergerak dan yang bergerak ini malah justru banyakkan retail. Oke. Nah, sekarang teman-teman perlu ketahui yang seperti saya bilang ada sentimen di mana Bank Bukopin di bulan Agustus ini khususnya harus keluar ya dari Bosowa harus keluar dari Bukopin di bulan Agustus ini. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah sentimen juga. Kenapa? Ini kita tahu Bank Bukopin ini si Bosowa masih mempunyai 8%. Nanti saya akan kasih lihat datanya dan mereka harus keluar 8% ini di bulan Agustus dan kita tahu sekarang sudah 1 minggu Agustus sudah lewat ya, sekarang sisa 2-3 minggu terakhir. Nah, jadi akan ada volume yang besar menurut saya. Kenapa? Karena nanti kalau memang Bosowa harus keluar 8% itu perlu ada yang support untuk membeli saham ini untuk menjaga ya. Kalau tidak, saham Bank Bukopin bisa ambruk ARB terus menerus. Nah, teman-teman, coba lihat di tanggal 3 Agustus ya. 3 Agustus kalau teman-teman lihat datanya adalah si Bosowa ini keluar 0,11%. Dan saat itu yang berjualan itu sedikit sekali ya. SA, YB ini memang top seller, tetapi jumlah yang dikeluarkan itu tidak terlalu besar. Nah, sekarang di tanggal 4 Agustusnya ini yang menarik. Ini YB dan SA jualannya gede sekali, tetapi malah justru Bosowa keluarnya 0,02. Berarti teman-teman, nah ini yang perlu teman-teman ketahui. Dari begitu banyak yang membeli BBKP, ini ada Bosowa juga yang
timbal balik ya, ibaratnya mereka keluar di YBSA tetapi ada mengakumulasi kembali sehingga menunjukkan bahwa yang terjadi exit itu cuma 0,02%. Nah, seperti yang saya bilang ini BOSOWA masih ada 8% yang perlu mereka exit loh ya teman-teman. Jadi kalau yang cuma sekedar 0,02% ini mereka perlu mencetak volume yang begitu besar, maka nanti kalau 8% dalam 2-3 minggu ini harus volume yang banyak sekali untuk menjaga saham Bank Bukopin. Karena kalau tidak, nanti saham Bukopin bisa ambruk karena mereka harus exit. Nah, teman-teman, kalau data yang kita lihat dari tanggal 5 dan tanggal 6 ya, 2 hari terakhir, ini terjadi apa di Bank Bukopin? Kita melihat akumulasi cukup besar oleh IF dan YB ya, teman-teman tahu. Dan YB ini yang sempat keluar top seller sekarang malah balik mengakumulasi sahamnya yang walaupun sudah terjadi kenaikan ya. Jadi menarik sekali ya teman-teman, mereka pada saat di bawah jualan besar, tapi pas di saat di atas YB ini malah melakukan akumulasi kembali. Nah, ini yang membuat Bank Bukopin sangat menarik. Jadi kita harus sangat cermat nih di Bank Bukopin siapa saja yang buy dan yang sell. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini berita yang saya ingin tunjukkan bahwa teman-teman harus ketahui Bank Bukopin itu target fully digital itu pada tahun 2023, bukan di tahun 2021. Ingat ya. Jadi kalau mau memaksimalkan cuan di Bank Bukopin ini sebenarnya di tahun 2023, bukan di 2021 tahun ini. Karena mereka baru akan menjadi fully digital 2 tahun kemudian. Nah, tetapi coba kita lihat PBV-nya Bank Bukopin ya teman-teman. Saat video ini dibuat, yaitu harganya di 595. Coba kita lihat PBV-nya itu berapa? Hanya 2,33 ya teman-teman. Jadi ini kalau kita bandingkan dengan bank digital lain yang sudah mencapai 10 atau 15 bahkan 20 lebih, kalau misalnya bandingin Arto yang apalagi ya sampai 30-an, ini Bukopin very cheap ya, sangat-sangat murah. Kalau mereka mau mencapai ke 10 aja, Bank Bukopin ini harganya bisa melejit jauh dari harga sekarang. Nah, kalau teman-teman mau sabar nih ya, mau sabar nunggu 2 tahun, teman-teman bisa tumpuk dana teman-teman di Bank Bukopin karena 2 tahun kemudian saya cukup yakin Bank Bukopin bisa mencapai PBV 10 seperti bank-bank digital lainnya. Dan cuan yang bisa teman-teman dapatkan itu spektakuler sekali kalau misalnya teman-teman bisa borong dengan dari harga sekarang ya. Sekarang coba kita recap dulu dari Bank Bukopin. Nah, teman-teman harus tahu ya, Bank Bukopin ini potensinya masih sangat besar dengan PBV yang sangat murah. Dan di bulan Agustus khususnya ini BOSOWA yang harus mengeluarkan 8% barangnya dari Bank Bukopin. Ini akan mencetak volatility yang seperti saya bilang nanti di Bank Bukopin. Jadi teman-teman yang scalper atau trader ya, ini Bank Bukopin akan sangat menarik buat teman-teman semua. Dan ingat, yang menurut saya pasti akan terjadi adalah Bandar harus menjaga saham Bank Bukopin ini dengan volume yang sangat besar. Karena BOSOWA harus exit ya. 8% itu besar sekali loh teman-teman. Nah, jadi menurut saya BOSOWA dan Kukmin ini justru akan diuntungkan kalau mereka menjaga saham ini dan apalagi mengkerek saham ini ke atas ya. Kenapa? Karena sekarang kan hype-nya lagi bank digital dan mereka ini kalau dari sisi BOSOWA, kalau harganya dinaikin, mereka akan semakin cuan karena mereka exit dengan harga mahal. Dan untuk Kukmin mereka juga diuntungkan nih ya, karena harga saham mereka dinaikkan, market cap mereka semakin tinggi, jadi win-win solution buat BOSOWA dan Kukmin. Jadi saya tidak melihat justru kalau mereka menghancurkan sahamnya dan tidak menjaga, nanti mereka kehilangan momentum, BOSOWA akan sulit keluar, Kukmin juga harga sahamnya akan tergerus ke bawah. Jadi menurut saya BBKP ini masih sangat layak untuk diperhatikan secara khusus. Dan tetap ingat ya teman-teman, ini bukan ajakan untuk menghaka saham BBKP. Tetap analisa dan perhatikan pergerakan harga sahamnya untuk beberapa minggu ke depan. Oke? Sekarang yang ketiga ya teman-teman adalah BBYB. Teman-teman lihat ya, 1 bulan terakhir Bank Neocommerce sudah mendapat kenaikan 234%. Ini luar biasa sekali, hanya 1 bulan loh ya teman-teman. Nah, yang hanya 500-an harganya tiba-tiba sudah menjadi 1.600. Nah, apakah saham ini layak untuk kita perhatikan? Kita coba lihat dari sisi asing dulu ya teman-teman. BBYB diborong sama asing cukup signifikan. Teman-teman bisa lihat sendiri dari data. Dan 3 hari terakhir ini luar biasa sekali ya. Dari tanggal 3 hampir arah, tanggal 4 arah, tanggal 5 arah, tanggal 6 naiknya sempat 20%. Tetapi habis itu ada konsolidasi di kisaran plus 6%. Jadi teman-teman lihat, ini ekstrim sekali pergerakan BBYB. Sekejap saja dari 500 menjadi 1.600. Nah, sekarang kita perhatikan dari bandarmologinya seperti apa. Di tanggal 6, teman-teman lihat volume BBYB ini spektakuler sekali. 1 triliun, bayangin saja satu hari ada transaksi di BBYB ini 1 triliun. Ini saham yang masih ibaratnya infant ya. Infant itu masih muda sekali, produknya masih biasa-biasa, tiba-tiba ada
transaksi 1 triliun. Dan teman-teman lihat dulu dong siapa yang borong saham ini. Ada broker CC 252 miliar hanya single sekuritas ya. Nah, tetapi teman-teman jangan terkecoh oleh broker CC ini satu orang. Kenapa? Karena yang berjualan ini juga besar. MG, DX, dan NI ini berjualannya cukup besar. Kalau teman-teman combine hitung ya, ditambah ketiga saham ini tuh distribusinya cukup besar loh ya teman-teman. Jadi kita melihat bahwa BBYB ini tidak ada strong akumulasi. Justru kalau saya lihat ada very small distribution. Nah, jadi teman-teman kalau bisa perhatikan ya, itu profit taking yang paling besar adalah di saat harga BBYB ini pada saat di 1008 waktu dia hampir arah, itu terjadi profit taking sangat cepat sampai harganya turun, tiba-tiba ambles. Nah, sekarang kalau saya lihat ada potensi bahwa Bank Neocommerce ini mungkin akan stuck. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan nanti beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan, kalau misalnya bandar diam-diam, lalu retail mulai berjualan, ada kemungkinan BBB akan koreksi terlebih dahulu. Nah, cuma yang perlu teman-teman ketahui adalah volume BBYB ini sangat besar di harga 1.600. Jadi ini sangat menarik. Kenapa? Karena saham kalau yang biasa-biasa aja tidak akan tiba-tiba volumenya sebesar ini dan bandar-bandar bermunculan untuk membeli atau jual saham BBYB ini. Nah, sekarang kita lihat dari sisi PBV BBYB sekarang bagaimana. Nah, ini yang menarik. Teman-teman lihat di harga 1.600 PBV-nya BBY berapa? 9.94. Ini bukan sebuah kebetulan ya teman-teman. Ini memang bandar sudah setting kalau harga saham bank digital yang oke. Ini mereka bikin di harga 10. Kok bisa kebetulan sekali ya harganya hampir ada tiba-tiba terkonsolidasi ke harga 1.600 tepat di mana PBV-nya sekitar 10. Ini bukan sebuah kebetulan ya teman-teman. Ini memang ada pergerakan dari sisi bandarnya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana? Nah, makanya saya bilang di harga sekarang 1.600 ada kemungkinan nih sahamnya akan sideways dulu. Koreksi bisa saja terjadi kalau ada terjadi panic selling atau profit taking dari para retail. Tetapi teman-teman boleh melihat saham ini untuk ditradingkan dalam waktu bulan Agustus ini tentunya. Karena volume yang begitu besar kan sahamnya naik turun cepat sekali. Kalau teman-teman misalnya pas koreksi 5% beli, tiba-tiba dia kembali plus 3% aja sudah cuan hampir 8%. Nah, ini sangat cocok buat teman-teman scalper untuk membeli atau memperhatikan saham BBYB ini. Nah, tetapi bagi teman-teman yang mungkin lebih swingers atau long term ini, perhatikan saham ini terus ya. Jangan sampai terkecoh. Kalau memang bandar mulai profit taking, ya kita lepas dari saham ini karena profit yang sudah kita dapatkan hampir 100%. Kenapa harus greedy? Tetapi kalau mereka tidak keluar, saham ini akan lanjut ke PBV berikutnya yaitu 15 atau bahkan 20. Jadi teman-teman jangan terlalu cepat untuk profit taking. Nah, sekarang sentimen yang ada di BBY bagaimana? Ya, ini ada dua berita yang saya ingin tunjukkan ya. Keren, didukung aku laku dan kredivo saham Bank BBY BBBS ini meroket terus ya. Lalu jor-joran jualan porsi saham Asabri di BBB tinggal 9%. Nah, ini maksudnya apa? Jadi sentimen di BBB ini masih besar. Ada aku laku, ada kredivo, dan juga ada bawa-bawa Alibaba punya nama ya BBB. Dan kita tahu bahwa Asabri juga ingin harus keluar dari BBYB karena aku laku ini akan menjadi yang mengontrol ya BBYB. Oke? Nah, sekarang kalau teman-teman saya sudah menjelaskan ya kira-kira BBYB ini memang sangat bagus untuk diperhatikan. Kita lihat saja saham ini sudah naiknya cukup luar biasa, tetapi dengan kenaikan ini malah dibarengkan dengan volume yang sangat besar dan akumulasi yang sangat besar ya. Transaksi dalam satu hari sampai tembus 1 triliun lebih cuma satu hari ini. Di saham yang seperti ini kalau nggak ada apa-apanya nggak mungkin orang tiba-tiba main di saham BBYB ini dengan volume yang begitu besar. Dan teman-teman tahu bisa saja juga karena mereka mau menghindar suspensi ya, karena kan BBYB sempat UMA kan teman-teman. Jadi mereka jaga dulu di harga 1.600 untuk mungkin seminggu bisa saja supaya saat UMA-nya sudah tidak terlalu signifikan nanti bisa lanjut rally supaya tidak kena suspend ya saham BBYB ini. Jadi teman-teman saya berharap teman-teman semua tetap harus pelajari bandarmologinya ya. Jangan sampai nonton video ini karena FOMO lalu HK sahamnya pagi-pagi karena tidak menganalisa, cuma melihat harga lalu di HK akhirnya teman-teman malah sangkut semua. Itu bukan harapan saya. Justru harapan saya teman-teman bisa mengikut cuan di AG Invest dan menganalisa secara berkala ya. Untuk sejauh ini BBYB masih aman dan mungkin harganya akan dijaga di PBV 10 dan kalau mereka masih diakumulasi akan lanjut ke PBV selanjutnya 15 atau 20. Oke teman-teman. Nah, jadi dari ketiga saham ini teman-teman perlu perhatikan secara khususnya di bulan Agustus ini ya. Sentimennya ada, broker summernya bagus banget dan akumulasi juga terjadi. Jadi teman-teman daripada bingung mau
scalping di saham apa. Ketiga saham ini cocok buat teman-teman scalping, dan bagi swingers juga teman-teman bisa fokus ke tiga saham bank digital ini. Nah, bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel AJ Invest, ini ada 4 video yang wajib teman-teman nonton supaya teman-teman langsung mendapatkan banyak ilmu dari AJ Invest. Nah, ada video tentang red issue ya, mungkin teman-teman yang belum ngerti tentang red issue bisa langsung nonton ini. Kedua, tentang bandarmologi ya, cara melihat akumulasi dan distribusi. Yang ketiga adalah 5 saham yang bisa menggantikan deposito teman-teman, dan yang keempat adalah 5 saham yang terafiliasi dengan GoTo. Nah, keempat video ini teman-teman sebaiknya luangkan waktu untuk nonton supaya ini bisa memberikan banyak manfaat untuk teman-teman sekalian. Linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman. Nah, saya juga ingin ingatkan bahwa AJ Invest ada eventnya untuk bisa memberikan giveaway cash jutaan rupiah. Nah, kira-kira cara mengikuti event ini seperti apa? Teman-teman bisa hubungi kami di Telegram @AJInvestAdmin. And I hope to see you guys soon. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.